Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata bakhilun wala hibbun wala kha'inun wala syai'un malak. Artinya dia ada masuk surga orang yang kikir dan orang yang memperdayakan akan orang dan orang yang khianat dan orang yang jahat perangainya di dalam hati. Sayyi'ul malakah. Kata Imam Syafi'i itu sayyi'ul sin biasa lah. Jadi ya Rasulullah kata masuk surga orang yang kikir, orang yang memperdayakan orang, dan orang yang khianat dan orang yang jahat perangainya di dalam hati. Berarti berapa macam kan masuk surga? Bakhil, ya kan, kikir tadi, memperdayakan orang, artinya menjahati ayu, berdaya itu ya kan, menculasi. Khianat ya jelas sama aja, tapi tata caranya lain. Khianat itu kayak ingkar janji, kayak memperdaya, model ya macam-macam lah, menyakiti dan jahat perangainya. Perangai ini ya tingkah laku dalam hati pulang jahat. Nah ini orang ini tercegah masuk surga ya Rasulullah. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam anna aslal bukhli hubbul mal wa huwa madmumun. Jadi man la mala lahu la yajharu bil bukhlah lakin yajharu hubbul mal. Wa rubba rajulin saqiyun lakinnahu yuhibbul mal liyastaqa bihi bayaqura bis sakha. Fadzalika aidan mazmumun li'anna hubbal mal yulhi an dzikrillah wa yasrifu wajhal qalbi ila dunya. Artinya dari Imam Ghazali ketahui ilmu bahwa asal kikir, nah pemulaan kikir itu apa? Yaitu kasih jasidin akan harta. Nah jelas menalah sayang. Jadi sayang melawan harta tadi
itu dicela oleh syara, ya kan? Artinya berdosa. Karena barang siapa tiada baginya harta, nyata kikirnya itu. Nah, tetapi nyata ia kasih kepada harta, dan yang demikian itu dicela oleh syara ulang. Dan terkadang seorang yang murah tetapi sangat kasih kepada harta, supaya dikata orang akan dia murah pula, maka dipuji oleh orang akan murahnya itu. Maka yang demikian itu dicela pula oleh syara, berdosa juga. Karena kasih kepada harta itu melupakan zikrullah ta'ala, dan memalingkan muka hati kepada dunia. Jadi hati lah. Dan jadi kita adalah menurut Imam Ghazali inilah bilang kanak. Tapi kita bagaimana, ya kan? Tapi laba murah itu dasar suruh Allah kayak itu aja sudah. Berpaling daripada dunia, menyerah saja ikut. Jadi kayak itu orang bahari itu Raja Hikam. Nah ya itu ini Raja Hikam. Ya kan. Artinya memalingkan hati kepada dunia tadi, dan bersedekah tadi, pemurah tadi karena Allah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan melupakan akan kamu oleh segala harta kamu dan segala anak kamu daripada zikrullah. Artinya jangan sampai kita tertipu lawan harta, tertipu lawan anak buah, lalu tertinggalkan zikir kepada Allah. Nah ini di dalam tafsir banyak nih anuannya zikrullah. Ada yang mengatakan sholat 5 waktu. Ada yang mengatakan segala kefarduan daripada yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafsir zikrullah. Jadi jangan sampai kita melalaikan. Karena anak buah kita asik bekerja misalnya, lalu kewajiban kada tegawi kan, kita lalai, tertipu kita lawan dunia. Nah ini Tuhan lah makan. Maka rajin kita ya kan, amwal orang ini rajin ya kan, berusaha nih. Nah di sini bisa kita terlupakan daripada mengingat Allah. Jadi yang zikrillah itu di dalam tafsir Jalalain anu bin Taraidi apa min sholawatil khamas, daripada salat yang 5 waktu. Dan ada yang mengatakan segala kefarduan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu zikir. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbul ma wasyarabi yunbitanin nafaqa fi qalbi kama yunbitul ma'ul baqla. Nah, apa aja Rasulullah? Kasih akan harta dan kasih akan kemuliaan itu, yaitu menumbuhkan keduanya itu akan sifat munafik di dalam hati, seperti menumbuhkan air akan sayur-sayuran. Nah, subur benar terjangkitnya gitu. Apabila ada kita tuh di hati kita nih, sayang lawan harta, sayang lawan kemuliaan. Nah, ini dia sikap benar. Nah, ya kan. Jadi orang barat itu rajin melatih, ya kan, yang rajin minum bawaan, melatih kita minuman mulia. Kasih akan kemuliaan. Nah ini kemuliaan ini ya hendak minta puji terus. Nah di sini nih indah benar
Jadi hendak kasih lawan mulia ini hendak toka ambungan kan bisa kita ya. Nah ketujuh diambung. Diambung tuan mulia kisahnya tak. Jangan ya. Itu kita akan menumbuhkan kita itu sifat menafsir. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, harta itu ada kalanya dipuji oleh syara dan ada kalanya dicela oleh syara. Iya kan? Dan yang dipuji oleh syara itu yaitu harta yang dibuat sedekah. Nah, dan harta yang dibuat bakal naik haji misalnya, dan sekalian dengan dibelanjakan pada jalan akhirat. Jadi ada niat juga. Harta kita kenapa aja jadi bisa harta banyak? Nah misalnya aku hendak naik haji, simpan. Itu kan jadi masalah. Itu dipuji. Berhemat bagawi ya kan, tapi angkat akhirat dan nyaman matinya. Dan harta yang dicela oleh syara itu harta yang dibelanjakan kepada berbuat maksiat. Nah ini nih. Dan harta yang dibelanjakan kepada yang disukai oleh nafsunya. Nah, itu berarti ada membawa kepada faedah akhirat. Nah ini adab termasuk yang kan kita ini belajar adab. Dan jadi bagaimana kita melatih menjadi harta-harta yang kita belanjakan tadi, apakah untuk akhirat, apakah untuk dunia. Jadi jawabannya lawan kita juga, ya kan? Nukar baju misalnya, yang hanyar di bawah, aku hendak ke masjid misalnya, aku hendak urun, artinya yang bagus ya. Nah itu hendak akhirat. Ada juga nukar baju, kada ada di bawah akhirat, nah ini dijaga. Nah kayak itu kan itu bisa. Nah jadi harta-harta ini, nah ada aja jawabannya lawan kita, ya kan? Bagaimana kita melatih mudahan kawan kita diberikan oleh Allah Taala, yaitu sifat apa ini ngarannya kata kasih lawan dunia. Ya kalau kita ada sayang lawan harta, mudahan kita diberikan oleh Allah sifat ini pada gampangan supaya kita beradab kepada Allah, kepada Rasulullah luar biasa sudah mencontohkan lawan kita, yaitu si bin itu habis pemurah. Pernah para sahabat daripada Ansar meminta lawan Rasulullah diberi, sekalinya minta lagi diberi lagi, sekalinya minta lagi diberi lagi. Lalu dari Rasulullah, habis sudah di tanganku, yaitu harta yang aku berikan kepadamu, itu dihabiskan. Ada berapa? Tapi dari Rasulullah apa? Bila ikam kawa menahan diri daripada meminta-minta, pasti Tuhan tidak akan memberikan sifat kepadamu, yaitu sifat qanaah. Ya kan dilatih. Jadi sambungan hadis itu, bila ikam itu hendak minta sugih kepada Allah, pasti akan disugihkan. Artinya kita itu berikhtiar dulu meminta kepada Allah, lalu bagaimana mengamalkannya dikit demi sedikit, ya mengaji ilmunya dan mengamalkan, insya Allah akan diberikan Tuhan kita. Baik, ada gampangannya lah. Arti sifat qanaah itu yaitu sugih. Kada ada merasa kada cukup lagi, dicukupi Tuhan, tidak. Itu tak. Bahaya juga bang, apalagi yang sudah terbuka ya kan. Terbuka artinya tuh di mana aja bisa anak buah banyak kan terbuka. Nah ini yang bahaya. Lalu bina anak buah minta aja tuh. Nah mana artinya pemurahnya yang ini. Ini kan ini kasih lawan harta, artinya lawanannya kita pemurah. Nah, jadi Nabi itu sudah mencontohkan lawan kita. Nah, habis sudah itu masalah sifat kasih lawan harta. Habis sudah itu. Lalu kita masuk kepada pasal pulang. As-sadisu fi hubbil jah. Pasal yang ke-6 pada menyatakan kasih akan kemegahan. Nah, ini pulang kita. Adapun hubbul jah, yakni kasih akan kemegahan, maka itu dicela oleh syara.
Nah, ya kan betul saja. Seperti firman Allah Ta'ala, tilkat darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu ya Tuhan, aku jadikan akan dia bagi orang yang tiada berkehendak mereka itu akan ketinggian dan kemegahan. Nah, berarti ini kan andakannya di dalam hati. Kalau tidak di dalam hati ini andakannya. Nah, jadi surga itu tadi dijadikan Tuhan lawan orang yang tinggi dan megah. Bahasa kitanya siapa tuh bangga ya, kebanggaan, memuji diri lah di dalam bumi. Dan tiada berkehendak ia membinasakan orang yang di dalam bumi, dan surga itu bagi orang yang takut akan Allah Ta'ala. Nah, artinya takwa. Jadi surga itu yaitu untuk orang yang selalu mengerjakan suruhnya Allah dan meninggalkan larangannya Allah, itu surga. Dan kita diberikan Tuhan nilai, artinya takwa. Kita Jepang takwa aja, menjauhi larangannya, mengerjakan suruhnya. Nah itu takwa. Dan jadi surga tadi dihidup Tuhan lawan orang yang kita. Artinya beramal lah bahasa kita nyata. Nah adat ini lah. Coba kita rajin mengaji tasawuf, ada yang pada simba amalan lagi sampai bang sudah. Nah ini yang bahaya. Ini nang lupus. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hubbul mal wal jah bun bitanin nifaqi fil qalbi kama yumbitul ma'ul baq. Kasih akan harta dan kemegahan itu menumbuhkan keduanya itu akan sifat munafik di dalam hati, seperti menumbuhkan air akan sayur-sayuran. Hangus sikap pada. Tapi bila ada di dalam hati dua buting nang ini. Nah, hubbul jah tadi hubbul mal ada juga tadi. Nah ini sikap benar ya, menumbuhkan jadi sifat munafik. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam anna al-jahl wa ittisar sayyid wa huwa madmumun illa liman sahhara lahu Allah ta'ala li nashrihi dinihi wa dunyahu. Ketahui olehmu bahwasanya bahwa al-jah itu yaitu masyhur sebutannya pada orang banyak, dan yaitu dicela oleh siapa melainkan bagi orang yang dimasyhurkan dia oleh Allah Ta'ala karena kemasyhuran agamanya dan dunianya. Jadi jah ini ya tadi pangkat lah, dan pangkat. Jadi jangan anak abang itu rajin mati hubbut tasaddur ya. Hubbut tasaddur. Ketujuh. Jangan ke situ. Ya ini nih. Dan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tajallal ya. Tajallal wa la tashhar wa la tarfa' sahsakan itu zakara bi'ilmi wa ghairi waqtum wasmut taslam tasurul abrara wa taqidul fujjar. Di sini Ali apa? Hinakan akan dirimu dan jangan engkau masyhurkan. Nah iya kan, artinya tapi kita badat lah, mudah biasa-biasa aja lah, itu benarnya. Padahal kita ini jaga ibarat anak tahu aja gitu, tapi biasa-biasa aja. Nah jadi kemasyhuran kita misalnya apa? Nah modelnya itu ada ditampai apa? Jadi ini diceritakan para wali-wali itu diantaranya guru
pemerintah apa kudanya bagus sekumpul Mulus Arman Mulia itu sidin itu bulik ke kampung dan sudah sidin belajar di Makkah itu sidin ke kampung itu disuruh membaca doa selamat saja mencari kitab apa itu model indah masyhur dan gawian-gawian sidin itu munjut tapi lah asal tuh bacaan gitu anu kawan sidin duduk sini di masjid Al-Qaromah Master sambil aja sambil gaya tapi duduk kan apa mengaji itu bersalin ya baju kan sembahyang berjamaah kayak itu dan duduk padahal jaga nang ibadat anak sidin jaga anak sidin awak jadi gurunya tapi sidin kata kayak itu indah masyhur ya ini nih artinya menghinakan diri dan jangan engkau angkat dirimu ya kan supaya disebut oleh orang dengan mempunyai ilmuan ya kan nah ya ini sidin makanya mengalih juga dan lain-lainnya jelas dan sembunyikan olehmu akan dirimu dan pengetahuanmu ya. Dan diam engkau niscaya sejahtera engkau daripada kejahatan lagi menyukakan akan segala orang yang soleh dan menyakitkan hati orang yang pasti. Nah artinya bila ada kebiasaan misalnya kita berilmu apa-apa yaitu disembunyikan kayak itu benar aja namun dimasukkan kita di situ aneh bisa membawa kita itu macam-macam ya kan habis sudah itu berpenanggal kan adab hati ini pulang kita belajar adab yang ketujuh. Nah, pasal sabi' yaitu pasal yang ketujuh fi hubbid dunya. Nah, ini kita kasih akan dunia pula. Ya kan? Adapun hubbud dunia yang dikasih akan dunia maka yaitu dicela oleh syaitan. Nah, dan yaitulah asal segala sifat kejahatan yang membinasakan akan manusia. Nah, gara-gara kasih lawan dunia ya kan nah lalu berbuat jahat gitu. Nah ya kan hendak sugih tapi ada yang merampok merampok kesian orang binasa ya kan nah itu salah seperti firman Allah Ta'ala man kana yuridul harsal akhirah tajid lahu fi harfi wa man kana yuridul harsad dunya tu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa jar Allah ada yang berkehendak akan pahala akhirat, niscaya aku tambah baginya di dalam pahalanya itu. Dan barang siapa ada ia berkehendak pahala dunia, niscaya aku beri ya kan akan dia daripadanya dan tidak dapat baginya di dalam akhirat daripada bahagian. Jadi kita minta tuh awan akhiratnya, jangan minta dunia aja sugih akhirat juga. Nah, jadi kesugihan itu membawa kita ke akhirat jadinya terus jangan minta sugihnya aja. Bukti ya diberi Tuhan sugih di dunia, nah dapat di dunia tapi di akhirat tuh rugi. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hubbud dunia rasul qati'ah. Nah ini pepatah artinya supaya kita menjauhi daripada ini. Nah baru kita kan penyakit hati kalau ini ya kan kita ini ketujuh lawan harta apa lawan dunia tapi dia ya kan
entah sekalinya. Nah di sini bisa membawa kebinasaan. Lalu kita berhati-hati ya, sampai itu. Apa ajar Rasulullah tadi? Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Kasih akan dunia itu yaitu kepala, ya kan penghulunya segala kesalahan dan kejahatan. Ini kan sebuting hadis nangkanya aja cukup aja bapak Nabi ya kan. Lalu kita gamat bagaimana melatihnya. Artinya kita itu bagawi ini apa cara ibadat anak minta sugih, kan sugih kalau banyak ya lawan sugih akhirat. Jadi kan kesugihan tadi, nah banyak kita jalannya untuk ke akhirat. Macam-macam itu bisa bapak aja kita baik. Amin. Allahu Akbar. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara orang nang mukmin dan surga orang nang kafir. Nah ya. Artinya kita itu kadang rampak rambus ya itu. Ada surga orang kafir itu kesalahannya. Artinya ada di kita ada batas-batasnya. Itu jadinya pernah ini ditanyai Hasan ya lah. Hasan kan banyak ini. Artinya jadi itu ditanyai oleh orang yang luar daripada agama kata kalau hikamnya artinya nabi apa kai hikam toh pada bujur kayak itu sabda sidin ini pada akan orang ini kada bujur lawan dunia itu apa tadi sijin artinya penjara pian ini sugi bini banyak banget ya kan ribuan ya Allah. Nah gitu ya kan sidin tuh mabi berkat selalu binian gitu tarak putih. Jadi kan artinya pian ini luput sabda Nabi sabda kai pian itu katakan. Lalu diceritakan kami ini sidin jawabannya yaitu ada aturan-aturan permainan ya kayak nah cara ringkasnya kadang rampok itu amun surga dari orang kafir nah itu kesarahannya. Diantaranya kan macam-macam kayak webinian kan harus menutup aurat dan dengan itu ada mamanya itu maksudnya. Banyak kayak macamnya misalnya banyak banget bahasanya ada aturan lah kayaknya. Dan sabda Nabi lagi Sallallahu Alaihi Wasallam ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa man kana lillahi minha. Dunia itu dilaknat dan dilaknat akan barang yang di dalamnya. Nah ya kan namanya kita ambil ya kalau ulang karena laknat semula melainkan yang ada. Nah ia diperbuat karena Allah Ta'ala daripadanya. Artinya dunia majaratul akhirah. Jadi dunia itu tadi nah hanggan cocok tanam ke akhirat. Jadi ilmu ini nomor nontonnya kita ya kan. Nah jadi nyaman juga mengaji ya kan. Ada gampang tapi bila kita kada mengaji nah karena laknat sebab kita gawi kena dunia semata sedangkan ini dilaknat. Nah kayak apa supaya kada dilaknat yaitu dunia ini jadikan akhirat kayak itu. Sama Allah Akbar. Kita ini bagaimana membaca kayak ini nah ya rasa paham aja sekali mudah kalau menggali ya kan. Amin Allahumma amin kada gampang. Ini adat ini. Dan sabda Nabi lagi Sallallahu Alaihi Wasallam lau kanat dunia tazinu indallahi janaha ba'udah wa ma saka kafiran minha syarbatan ma. Nah ya kan jika ada dunia itu pada Allah Ta'ala setimbang sayap samuk, nah niscaya tiada dibuangi Allah Ta'ala akan kafir satu teguk air.
Ya kan? Dunia ini maksudnya kayak itu aja dah. Kada lalu Tuhan tuh menilai kayak itu aja gitu kayak itu. Kayak itu. Jika ada nilainya orang kafir kada mau minum seteguk pun. Kayak itu. Allahu Akbar. Artinya dah. Bila kita tuh menuntut dunia, nah luput benar itu gitu kita. Di sisi Tuhan kada ada nilainya. Jika seandainya saja sidin dunia ini ada nilainya, nah orang kafir itu pada kawa minum baju sedikit pun pulang. Allah Akbar. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba dunya, nah, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi, wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu. Fatiru ya fatiru ma yabqa ala ma yabna. Nah ini pepadah ini luar biasa. Nabi lah dan menasihatnya kita. Apa ajar Nabi, barang siapa kasih akan dunia, niscaya jadi mudarat akan akhiratnya. Nah ya kalah, baca tinggalkan aja kita asik. Ya kalah, napang ketujuh kita. Dan barang siapa kasih akan akhiratnya, niscaya jadi mudarat akan dunianya. Nah ya kan. Mana itu ini jadi ujian lawan kita, jadi cobaan lawan kita. Sedangkan hati kita lawan dunia, nah kita terkorbankan. Tapi lagi kita cinta akhirat, nah dunia terkorbankan. Jelas benar ya. Nah kayak ini nah kita mengaji melawan hawa nafsu kalau dunia nang nyaman lawan nafsu kita ini duduk ngeroti tuh ya kan di warung bakah ya kan. Nah gitu. Jadi ini kayak itu tak korbankan dunia. Jelas hilangnya berlawanan. Dan barang siapa kasih akan sudah ada deh, mudarat akan sudah, maka pilihlah. Nah kita ini disuruh akan akhirat yang kekal atas dunia yang binasa. Nah ini adabnya Rasulullah tadi madah. Lalu kita pilih jasidin akhirat, ya kan? Namanya dunia panah. Syahadan. Sadang udahlah. Suara sepuh. Mungkin situ dulu kita insyaallah minggu akan datang kita sambung sadar adalah. Pembicaraan lain bro. Nah, jadi mudah-mudahan kita hidup di sini yang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, mengampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita, lain pembicaraan pulang gitu dan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah dunia akhirat kita. Amin Allahumma. Dapat sebarnya Rasulullah. Allahumma